Awal mula Lawang Sewu, kisah kelam di balik 1000 pintu. Di jantung kota Semarang, berdiri megah sebuah bangunan tua dengan arsitektur khas kolonial Belanda. Bangunan itu dikenal sebagai Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu. Namun, di balik keindahannya, Lawang Sewu menyimpan kisah kelam yang bergema dari masa lalu. Dibangun oleh tangan-tangan kolonial. Pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1904, pemerintah kolonial Belanda membangun gedung ini sebagai kantor pusat Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij NIS, perusahaan kereta api Hindia Belanda. Saat itu, Semarang adalah pusat perdagangan yang sibuk, dan Belanda membutuhkan kantor megah untuk mengatur lalu lintas kereta api. Bangunan ini didesain dengan banyak pintu dan jendela besar yang membuatnya terlihat seolah-olah memiliki 1000 pintu. Namun, di balik megahnya arsitektur, suasana sunyi seringkali menyelimuti lorong-lorong panjangnya. Para pekerja di sana mulai merasakan keanehan suara langkah kaki tanpa sosok, bisikan halus di sudut-sudut gelap, serta bayangan samar yang melintas begitu cepat. Perang, darah, dan jeritan di bawah tanah. Saat Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Lawang Sewu berubah dari kantor administrasi menjadi markas militer yang menyeramkan. Ruang bawah tanah, yang dulu digunakan sebagai penyimpanan arsip dan logistik, kini beralih fungsi menjadi penjara bawah tanah bagi para tahanan perang. Di sana, banyak tahanan baik prajurit maupun rakyat sipil dihukum dengan cara yang mengerikan. Penyiksaan, eksekusi, dan jeritan kesakitan menjadi pemandangan yang biasa. Konon, kepala-kepala para tahanan dipenggal di ruangan gelap yang kini disebut sumur maut. Darah mengalir, dan energi kematian pun melekat pada setiap dindingnya. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa arwah para korban masih bergentayangan di Lawang Sewu. Kadang-kadang, terdengar suara tangisan dari ruang bawah tanah, seakan-akan jeritan itu masih terperangkap di dimensi yang tak terlihat. Lawang Sewu kini, keindahan yang menyimpan misteri. Kini, Lawang Sewu telah menjadi destinasi wisata sejarah di Semarang. Banyak pengunjung yang datang untuk mengagumi keindahan bangunan ini, tetapi tidak sedikit pula yang merasakan hawa mistis saat melangkah di lorong-lorongnya. Ada yang mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih melayang di tengah malam. Ada pula yang merasa ada sesuatu yang mengawasi dari sudut gelap, padahal tak ada siapa-siapa. Bahkan, beberapa orang pernah pingsan setelah tanpa sengaja memasuki ruangan tertentu yang konon masih dihuni oleh penghuni lama. Lawang Sewu bukan hanya saksi bisu sejarah, tetapi juga rumah bagi kisah-kisah yang tak terungkap. Jika suatu saat kamu berkunjung ke sana dan merasakan hembusan angin dingin di tengkukmu, mungkin saja ada yang sedang memperhatikanmu dari balik salah satu pintu yang tak pernah tertutup sepenuhnya. Berani masuk ke dalamnya. Lawang Sewu di masa perang, neraka di bawah tanah. Saat Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, Lawang Sewu yang dulu megah dan ramai berubah menjadi tempat kelam penuh penderitaan. Bangunan ini dijadikan markas Kempetai, polisi militer Jepang yang terkenal kejam, tak hanya sebagai pusat komando, tetapi juga sebagai penjara dan tempat eksekusi bagi mereka yang melawan kekuasaan Jepang. Ruang bawah tanah, kuburan bagi yang hidup. Salah satu bagian paling menyeramkan dari Lawang Sewu adalah ruang bawah tanahnya. Sebelumnya, ruangan ini hanya digunakan untuk menyimpan arsip dan peralatan administrasi, namun, di bawah kendali Jepang, tempat ini berubah menjadi sel tahanan yang sempit dan pengap. Banyak pejuang kemerdekaan, tentara Belanda yang tertangkap, hingga warga sipil yang dicurigai sebagai mata-mata, dijebloskan ke dalamnya. Mereka tidak hanya dikurung, tetapi juga disiksa dengan cara yang mengerikan. Tubuh mereka dibiarkan membusuk dalam air setinggi lutut yang penuh darah dan kotoran. Konon, beberapa tahanan yang tidak kuat menghadapi siksaan lebih memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, bagi mereka yang tetap bertahan, kematian datang perlahan, baik karena kelaparan, kehausan, atau eksekusi yang sadis. Sumur maut, jejak darah yang tak hilang. Di sudut ruang bawah tanah, terdapat sebuah sumur yang kini dikenal sebagai sumur maut. Sumur ini
bukan sumur biasa, melainkan tempat di mana kepala para tahanan dipenggal dan tubuh mereka dilemparkan begitu saja. Malam-malam di Lawang Sewu kala itu dipenuhi suara jeritan dan rintihan, bahkan ada yang mengatakan bahwa air dalam sumur pernah memancarkan warna merah pekat seakan masih menyimpan darah mereka yang telah menjadi korban hingga kini. Beberapa pengunjung mengaku pernah melihat sosok tanpa kepala berjalan tertatih di dekat sumur tersebut, seolah mencari tubuhnya yang telah lama terpisah. Pertempuran mematikan, jeritan yang masih bergema. Menjelang berakhirnya pendudukan Jepang, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam ANK Angkatan Muda Kereta Api memberontak untuk merebut kembali Lawang Sewu. Namun, Jepang tidak menyerah begitu saja. Terjadilah pertempuran hebat di dalam dan sekitar gedung Inim, puluhan pemuda gugur, dan mayat mereka berserakan di lorong-lorong yang kini sunyi. Banyak saksi yang mengatakan bahwa malam-malam tertentu, suara dentingan pedang dan teriakan pertempuran masih terdengar dari dalam gedung, seakan arwah para pejuang masih bertempur hingga sekarang. Lawang Sewu setelah perang, kisah yang tak pernah usai. Setelah Indonesia merdeka, Lawang Sewu kembali digunakan untuk berbagai keperluan, namun, bangunan ini tetap menyimpan jejak masa lalu yang mencekam. Beberapa pengunjung dan penjaga malam melaporkan melihat sosok-sosok bayangan, mendengar langkah kaki yang tak terlihat, bahkan mencium bau anyir darah yang muncul tiba-tiba di ruang bawah tanah. Hingga kini, misteri Lawang Sewu masih menjadi kisah yang menantang keberanian siapapun yang ingin menjelajahinya. Jika suatu saat kamu berani masuk ke ruang bawah tanahnya, jangan pernah menoleh ke belakang, karena mungkin ada yang mengikutimu dalam kegelapan. Kisah horor Lawang Sewu, jeritan dari dunia lain. Lawang Sewu bukan hanya bangunan bersejarah, tetapi juga rumah bagi banyak kisah mistis yang terus hidup hingga kini. Bayangan samar, suara langkah misterius, dan bisikan di sudut-sudut gelap hanyalah sebagian kecil dari fenomena yang dialami para pengunjung dan penjaga gedung Inim. Konon, beberapa penghuni lama masih berkeliaran, seakan tak mau meninggalkan tempat di mana mereka mengalami penderitaan. 1. Sosok wanita berbaju putih. Salah satu cerita paling terkenal adalah penampakan wanita berbaju putih yang sering terlihat di sekitar gedung utama. Beberapa orang mengatakan ia adalah arwah seorang suster Belanda yang tewas tragis di sana, sementara yang lain percaya bahwa ia adalah salah satu tahanan yang dipenggal di ruang bawah tanah. Seorang penjaga malam pernah bercerita bahwa suatu malam, saat ia sedang berpatroli, ia melihat seorang wanita berdiri di ujung lorong, rambutnya panjang menutupi wajahnya, bajunya putih namun tampak lusuh dan kotor. Saat penjaga itu mencoba mendekat, wanita itu tiba-tiba melayang dan menghilang di balik salah satu pintu. Ada pula wisatawan yang tanpa sengaja mengambil foto di dalam gedung dan menemukan sesosok wajah pucat dengan mata kosong di sudut gambar. Entah siapa atau apa yang tertangkap dalam foto itu. Tapi satu hal yang pasti, ia bukan bagian dari rombongan wisata. 2. Penjaga tanpa kepala. Di sekitar ruang bawah tanah dan sumur Noh, sering muncul cerita tentang sosok tanpa kepala yang berkeliaran di malam hari. Konon, ia adalah korban eksekusi pada masa penjajahan Jepang yang masih mencari keadilannya. Seorang pengunjung pernah mengalami kejadian mengerikan saat mengikuti tur malam. Saat ia berjalan melewati ruang bawah tanah, ia melihat bayangan seseorang yang tampak duduk bersandar di dinding. Pikirnya, itu hanyalah patung atau manekin. Namun, saat ia menyerotkan senter ke arahnya, dia menyadari bahwa tubuh itu tidak memiliki kepala, dan lebih buruk lagi bayangan itu perlahan berdiri dan mulai bergerak ke arahnya. Seketika, suasana menjadi dingin, dan dia langsung lari terbirit-birit keluar dari ruang bawah tanah. Ketika menceritakan pengalamannya kepada pemandu tur, ia hanya mendapatkan satu jawaban singkat. Kamu beruntung dia tidak mengikuti sampai keluar. 3. Tangisan di ruang bawah tanah. Banyak pengunjung dan penjaga malam mengaku pernah mendengar suara tangisan di ruang bawah tanah. Suara itu terdengar lirih, seperti seseorang yang sedang menahan sakit atau kesedihan mendalam. Beberapa orang yang penasaran mencoba mencari sumber suara.
Namun saat mereka tiba di ruangan itu, suara tangisan tiba-tiba berubah menjadi tawa pelan yang mengerikan. Tawa itu seakan berasal dari segala penjuru ruangan, membuat siapapun yang mendengarnya merinding ketakutan. Ada sebuah kisah dari seorang wisatawan yang iseng mencoba merekam suara di ruang bawah tanah. Saat ia memutar rekamannya kembali, terdengar suara aneh yang tidak ia dengar saat itu. Suara seseorang berbisik pelan, "Tolong aku." Tempat pintu yang membuka dan menutup sendiri. Lawang Sewu memiliki banyak pintu, dan beberapa di antaranya tampaknya memiliki kehendak sendiri. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa mereka pernah melihat pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, meskipun tidak ada angin atau orang yang menyentuhnya. Seorang pemandu wisata pernah mengalami kejadian aneh saat membawa sekelompok wisatawan di malam hari. Saat mereka melewati salah satu ruangan, sebuah pintu kayu besar tiba-tiba terbanting keras, membuat semua orang kaget. Ketika mereka mencoba membuka kembali pintu itu, tidak ada yang bisa menggerakkannya, seolah-olah sesuatu di baliknya sedang menahannya. Beberapa percaya bahwa ini hanyalah efek bangunan tua, tapi mereka yang pernah merasakan kejadian itu sendiri yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar angin malam. 5. Bayangan misterius yang mengikuti. Tak sedikit pengunjung yang melaporkan melihat bayangan hitam di lorong-lorong sempit atau di sudut ruangan. Bayangan ini tidak memiliki bentuk yang jelas, namun mereka selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Seorang fotografer yang pernah melakukan pemotretan di Lawang Sewu mengalami kejadian menyeramkan. Saat ia melihat hasil fotonya, ia menemukan bayangan besar yang berdiri di belakangnya, padahal saat itu ia sendirian di ruangan. Ia merasa merinding dan buru-buru pergi dari lokasi. Namun, saat ia berjalan keluar gedung, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Bayangan itu ikut bergerak bersamanya, seakan menolak untuk membiarkannya pergi begitu saja. Lawang Sewu tetap menjadi tempat yang penuh misteri. Bagi yang berani, tempat ini adalah surga bagi pecinta kisah horor. Tapi bagi yang lemah hati, berhati-hatilah, karena sesuatu mungkin sedang menunggumu di balik salah satu pintu yang tak pernah tertutup sepenuhnya. Beranikah kamu menjelajahinya? Lawang Sewu, destinasi wisata mistis yang mengundang nyali. Setelah bertahun-tahun menjadi saksi bisu sejarah kelam, Lawang Sewu kini dibuka untuk umum dan menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Semarang. Namun, bukan hanya keindahan arsitektur kolonialnya yang menarik perhatian wisatawan, melainkan juga auranya yang menyeramkan. Banyak orang datang ke Lawang Sewu bukan sekadar untuk melihat bangunan bersejarah, tetapi untuk menguji nyali mereka di tengah kegelapan lorong-lorong panjangnya. Beberapa bahkan sengaja datang mencari pengalaman mistis, berharap bisa merasakan sendiri kehadiran penghuni tak kasat mata yang konon masih berkeliaran. 1. Tur malam, menjelajah kegelapan Lawang Sewu. Bagi mereka yang berani, Lawang Sewu menyediakan tur malam, di mana pengunjung dapat menjelajahi setiap sudut bangunan ini dalam kondisi minim cahaya. Saat malam tiba, suasana di dalam gedung berubah drastis. Jika siang hari ruangan-ruangan ini terlihat megah dan bersejarah, malam harinya bayangan-bayangan panjang dari lampu redup menciptakan siluet menyeramkan di sepanjang lorong. Kadang, suara angin yang berbisir terdengar seperti bisikan samar, seakan ada seseorang yang sedang berbicara dari kejauhan. Beberapa wisatawan yang mengikuti tur malam mengaku mengalami kejadian aneh, seperti merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundak mereka, padahal tak ada siapapun di belakangnya. Ada pula yang tiba-tiba merasa sesak di salah satu ruangan, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dada mereka dengan kuat. 2. Ruang bawah tanah, ujian keberanian di kuburan hidup. Bagian paling menantang dari wisata mistis Lawang Sewu adalah ruang bawah tanahnya. Di tempat ini, konon, banyak tahanan dibantai dan disiksa selama masa pendudukan Jepang. Sebagian orang yang memasuki ruang ini sering melaporkan merasakan hawa panas yang tiba-tiba berubah menjadi dingin secara drastis. Beberapa lainnya mengaku mendengar suara langkah kaki di sekitar mereka, meskipun saat itu tidak ada orang lain di dalam ruangan.
Bahkan, ada pengunjung yang tanpa sadar menangkap penampakan dalam foto mereka, entah itu bayangan hitam, wajah samar di sudut ruangan, atau sosok berbaju putih yang berdiri di belakang mereka. Namun, bagi yang benar-benar ingin menguji nyali, ada satu tantangan tersulit: berdiri sendirian di ruang bawah tanah dengan lampu dimatikan selama 5 menit penuh. Sampai saat ini, belum banyak yang sanggup menyelesaikan tantangan ini tanpa merasa panik atau berlari keluar dengan wajah pucat pasi. 3. Sumur Maut, pintu ke dunia lain. Salah satu titik paling angker di Lawang Sewu adalah Sumur Maut, tempat di mana para tahanan Jepang dieksekusi dengan cara mengerikan. Beberapa orang percaya bahwa sumur ini masih menjadi gerbang bagi roh-roh penasaran yang belum menemukan kedamaian. Saat malam hari, orang-orang yang melewati area ini sering mengaku mendengar suara rintihan dan bisikan pelan, seakan-akan ada seseorang yang meminta tolong. Beberapa orang yang penasaran mencoba mendekati sumur dan merasakan hembusan angin dingin yang datang tiba-tiba, meskipun udara malam Semarang seharusnya hangat. Ada pula yang merasa ada yang menarik bajunya saat berdiri di dekat sumur, entah itu hanya perasaan atau memang ada sesuatu di sana. Tak ada yang benar-benar tahu. 4. Fenomena supranatural yang sering dialami wisatawan. Selain titik-titik tertentu yang terkenal angker, banyak wisatawan yang mengaku mengalami kejadian mistis tanpa diduga. Beberapa fenomena yang sering terjadi di Lawang Sewu antara lain: penampakan bayangan hitam yang berjalan cepat di lorong-lorong gelap, pintu yang terbuka atau tertutup sendiri meskipun tidak ada angin, suara langkah kaki di lantai atas, padahal semua peserta tour sedang berkumpul di bawah, bau anyir darat atau wewangian khas bunga melati yang muncul tiba-tiba, sensasi diikuti atau diawasi, terutama saat berjalan di lorong panjang sendirian. 5. Ritual dan larangan tak tertulis. Karena aura mistisnya yang kuat, beberapa orang percaya bahwa ada larangan tak tertulis yang harus dipatuhi saat berkunjung ke Lawang Sewu, terutama di malam hari. Beberapa aturan yang sering disebutkan oleh para penjaga dan pemandu wisata adalah: jangan berbicara kasar atau menantang penghuni di dalam gedung. Jangan menunjuk sembarangan, terutama ke sudut-sudut gelap atau ruang bawah tanah. Jangan menyebut nama seseorang terlalu sering, karena bisa menarik perhatian makhluk tak terlihat. Jika merasa ada yang mengikuti, segera tinggalkan area tersebut tanpa menoleh ke belakang. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya mitos belaka, namun bagi mereka yang pernah mengalami sendiri kejadian tak terduga, peringatan ini bukanlah sekadar omong kosong. Lawang Sewu bukan hanya tempat wisata biasa, ia adalah perpaduan antara sejarah dan misteri yang terus hidup hingga kini. Bagi yang berani, tempat ini menawarkan pengalaman tak terlupakan. Namun, sebelum datang ke sini, pastikan nyalimu cukup kuat, karena kau tak pernah tahu siapa atau apa yang sedang menunggumu di balik salah satu pintunya. Apakah kamu siap menguji keberanianmu? Lawang Sewu saat ini tidak ditutup dan tetap beroperasi sebagai destinasi wisata di Semarang. Bahkan, sejak 3 Desember tahun 2024, area basement yang dikenal dengan nama Kelderverkending telah dibuka kembali untuk umum setelah ditutup selama 10 tahun sejak tahun 2014. Pembukaan kembali basement ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mengeksplorasi lebih dalam sejarah dan keunikan arsitektur Lawang Sewu. Selama masa libur Natal tahun 2024 dan Tahun Baru tahun 2025, tiket masuk ke basement ini ditawarkan dengan harga promosi sebesar Rp25.000 setelah periode tersebut. Harga tiket kembali ke tarif normal sebesar Rp50.000. Dengan demikian, Lawang Sewu tetap menjadi ikon budaya kota Semarang yang terbuka bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman sejarah dan arsitektur uniknya.